tentang manusia binatang. Ternyata dalam berita yang tidak populer, ditutup-tutupi oleh orang Yahudi, itu banyak tentaranya di bawah bunker itu menjadi babi. Masya Allah, menjadi babi benar. Tapi itu ditutup-tutupi. Dan banyak pula pagar-pagar yang dibuat oleh orang Zionis itu dengan dengan Gaza itu dihancurkan oleh gajah. Ada kok rekamannya sampai sekarang. Dihancurkan oleh gajah. Dari mana gajah itu datang? Tidak tahu. Dan kemudian banyak pula kem-kem tempat persembunyian tentara-tentara itu dibom oleh sejenis elang yang membawa api di kakinya, elangnya lebarnya 1,5 meter sayapnya, membawa itu dibomnya api itu ke kemah-kemahnya, tempat-tempat istirahatnya tentara Israel. Itu ditutupi juga. Jadi yang jadi babi, yang ada gajah yang mengamuk di situ, yang ada burung elang yang membawa api mirip dengan tayran ababil, burung ababil, dan kemudian tak sedikit pula yang di bawah bunker itu dalam gedung-gedung tentara Israel menjadi batu. Dicek itu, kok jadi batu ini? Diceklah hidungnya apa segala macam, jelas iya jadi batu. Jadi analisis sains beberapa orang barat, tapi sudah cepat ditutupinya. Mengapa kok banyak tentara-tentara di dalam gedung itu tempat persembunyian mereka jadi batu? Apa katanya? Ini gara-gara zat kimia dari bomnya orang Iran. Jadi zat kimianya itu menyebabkan darahnya mengering, dan airnya mengering, kering sekering-keringnya, akhirnya dia menjadi batu. Diperiksa. Kalau itu disebabkan oleh karena zat kimia yang dilepaskan oleh bom-bom Israel, bom Iran, tentu berpengaruh terhadap gedung-gedung sekelilingnya, lotengnya. Berpengaruh, ternyata tak ada pengaruh. Tak berpengaruh kepada dinding, kepada tikar, kepada tempat mereka istirahat. Hanya berpengaruh kepada orangnya saja, menjadi batu. Itu juga tidak disebarkan secara umum. Tapi banyak orang yang memotonya dengan melalui HP. Masing-masing disebarkan ke seluruh dunia. Tapi Israel menutup-nutupinya. Jadi binatang benar. Mengulang kembali sejarah Yahudi yang menjadi babi, yang menjadi kera, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 63. Falamma atau kunu qiradatan khasi'in. Hei orang-orang Yahudi, jadikanlah hari Sabtu itu untuk beribadah, jangan untuk berusaha. Tapi dijadikannya juga untuk berusaha. Kenapa? Karena pada hari Sabtu itu banyak ikan jinak-jinak di pinggir laut, di dalam sungai. Maka habis waktunya untuk menangkap ikan, dan tidaklah mereka beribadah di hari Sabtu itu. Maka dikutuklah oleh Allah menjadi monyet. Monyet itu dalam bahasa Arabnya kirdun, karena bunyinya kirdun, kera ya. Jadilah kera yang hina. Kunu qiradatan khasiin. Hati-hati Pak Ibu terhormat. Kabarnya sudah mulai pula kena di Indonesia. Orang yang tak pergi Jumat menjadi kera pula. Kalau nanti di kota-kota benar-benar terjadi, nanti yang sedikit itu menjadi banyak, yang hari Jumat yang tidak sholat Jumat menjadi monyet. Mungkin banyaklah dari hotel-hotel tuh turun monyet, dari tempat kerja, pabrik-pabrik, banyaklah monyet berkerumun. Kalau seandainya terjadi lagi seperti mengulang sejarah zaman Nabi Musa alaihi salam, kunu qiradatan khasiin, karena kamu tak beribadah pada hari yang ditetapkan oleh Allah, jadilah kamu menjadi kera yang hina. Sekarang sudah ada jadi kera, itu ditutup-tutupi pula.
Nah, jadi banyak orang-orang yang tak beriman itu dia tutupi, itu namanya khatamallahu ala qulubihim, telah dikunci mati hati mereka, tidak menerima iman. Berarti sudah disiapkan untuk mereka neraka jahannam khalidan fiha, mereka nanti kekal di dalam neraka. Itu. Sedangkan yang menjadi babi, tadi yang disebutkan di dalam bunker-bunker, di dalam gedung-gedung persembunyian orang Yahudi, menjadi babi. Telinganya lebar-lebar, dan kemudian mereka tersiksa dan mati. Ribuan babi mati di Israel. Tentara Israel ribuan menjadi batu, ribuan menjadi babi. Dan isyarat itu sudah ada di dalam Al-Quran. Orang Yahudi dahulu pernah dikutuk oleh Allah menjadi babi. Surat Al-Maidah ayat 60. Cobalah buka apanya itu internetnya, surat Al-Maidah ayat 60. Apa dikatakan di situ? Dia menjadi khanazira wal qiradata. Di antaranya ada yang menjadi babi, ada yang menjadi monyet. Masya Allah. Kenapa? Karena kekejaman dan kerakusan mereka yang luar biasa. Kemarin mungkin sudah saya sampaikan, sehingga Nabi Musa naik ke Bukit Tursina menyatakan, ya Allah, adakah yang lebih hebat daripada Bani Israel? Adakah orang yang lebih hebat daripadaku? Kata Nabi Musa. Ada, kata Allah. Siapa dia? Seorang remaja yang tinggal di kaki Bukit Tursina, tapi dia bukan orang Yahudi, bangsa Kanaan. Oh ya, tersinggung Nabi Musa. Biasanya nabi-nabi yang hebat-hebat itu dari orang Yahudi. Ini ada orang yang bukan Yahudi, dia bukan nabi, lebih hebat dari Nabi Musa. Jadi rasisnya tinggi apa ini? Yahudi. Termasuk Nabi Musa terkena juga rasisnya sedikit. Tak mau ada yang lebih hebat dari dia. Dia cari di mana dia remaja itu, ya Allah, di kaki Bukit Tursina dia temui. Ternyata ada di dalam gubuk. Nah, dalam gubuk itu dia memberi salam, dijawab oleh remaja itu, man antum? Ana musafir, kata Nabi Musa. Kemudian tunggu sebentar, intazar lahzah, tunggu sebentar, aku ada pekerjaan. Nah, karena dia lama diintip oleh Nabi Musa, apalah pekerjaan remaja ini dalam gubuknya ini kok lama? Rupanya dia memandikan babi, remaja ini. Kemudian dikasih makan, dikasih roti, dia gendong babi tadi, dia letakkan satu kamar. Dari kamar yang lain dikeluarkannya babi yang lebih besar lagi daripada babi yang pertama. Dia mandikan juga, dia lap, dikasih makan roti, makan buah-buahan, digendongnya lagi, baru dia letakkan dalam satu kamar. Tanpa tangannya disamak lagi. Lalu dia bersalaman dengan Nabi Musa. Nabi Musa menepis tangannya. Aku tak sudi bersalaman denganmu, kata Nabi Musa. Tapi remaja tadi tidak tahu bahwa itu Nabi Musa, karena belum pernah ketemu. Kata Nabi Musa, dinuka, agamamu apa? Dijawabnya, tauhid, agamaku agama tauhid. Dalam agama tauhid tidak begini kamu, katanya. Nabimu siapa? Nabiku adalah Nabi Musa. Aku inilah, katanya Nabi Musa. Bukankah dalam ajaran Nabi Musa namanya kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Kemudian di kitab Ulangan pasal 14 ayat 7 dan ayat 8 dinyatakan siapa yang memegang babi harus disamak tangannya. Babi itu tak boleh disentuh, dagingnya tak boleh dimakan, haram bagimu. Diulang-ulang di dalam kitab Taurat. Tahu kamu bahwa babi itu haram? Tahu. Kok kamu memandikan babi, tangannya enggak disamak? Hei Nabi Musa, maafkan aku, itu adalah ayah dan ibuku. Rupanya apaknya jo amaknya. Itu babi. Kenapa dia menjadi babi?
dia pernah korupsi 1 kali. Gandum yang dititipkan kepadanya karena dia kepala desa, pernah dia titipkan, sudah itu tak dibayar-bayarnya sampai waktu seharusnya dibagikan kepada masyarakat, tak dibayarnya juga. Di waktu itulah tumbuh bulu-bulu di badannya dan tubuhnya berubah menjadi babi. Bu, itu tidak cerita dongeng. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 60. Khanazira, beberapa ekor babi. Kalau 1 ekor babi khinzir, kalau beberapa ekor babi khanazir. Jadi beberapa ekor babi baja. Nah, jadi katanya karena dia pernah korupsi 1 kali. Ya Allah, kalau di Indonesia dikutuk oleh Allah koruptor itu menjadi babi, berapalah banyaknya ini ya, mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas, berapa banyaknya babi yang berkeliaran. Seandainya betul dikutuk, ini 1 kali dia korupsi, coba jadi babi. Kalau di Indonesia ini berulang-ulang kali orang itu mengadakan korupsi, Masya Allah. Itu bantuan-bantuan dari luar negeri itu banyak yang dikorupsi. Iya. Karena saya ini narasumber Departemen Pendidikan Republik Indonesia. Jabatan saya itu namanya Widya Iswara. Kami mengadakan kerjasama dengan AUSAID. AUS itu Australia, itu bantuan Australia untuk pendidikan. Lebih dari 30 triliun. Itu untuk apa? Duit sebanyak itu kerjasama dengan Australia. Untuk apa? Digunakan kegiatan seminar-seminar di hotel-hotel berbintang 5. Saya terkena juga sedikit. Tidur di hotel bintang 5, kemudian ada kepala sekolah, pengawas, ditata, tapi hasilnya bantuan dari Australia yang tidak jelas penggunaannya. Masa sampai di hotel berbintang 5 soal pendidikan? Cuma kami sebagai narasumber, uang sakunya kecil kalau di hotel-hotel yang berbintang. Tapi kalau diadakan di wisma-wisma, itu makannya sederhana, uang sakunya agak besar. Mana yang mau? Kata kami, biarlah di tempat yang sederhana, asal uang sakunya besar. Nah, jadi kesimpulannya ada bantuan dari Australia, bantuan dari mana-mana, namanya bantuan padahal hutang banyak sekali dikorupsi. Dan sekarang Menteri Pendidikan yang periode Jokowi yang lalu ditahan. Untuk pertamanya dia tak boleh pergi ke luar negeri. Nadiem Makarim sedang ditahan sekarang, bermasalah. Saya takut juga apakah laptop yang saya dapat dari Kemendikbud kemarin ini apakah dari situ juga. Tapi katanya ya 19 triliun digunakan untuk laptop, diberikan kepada seluruh guru SD SMP, termasuklah saya sebagai narasumber. Ada laptopnya memang bagus, tinggi bisnisnya, tinggi memorinya, hebat sekali. Udah jatuh beberapa kali masih bagus saja, tahan banting laptopnya sekaligus dengan infocusnya. Ini di masjid sekali-sekali kita pakai infocus nanti ya, ada 2 infocus di rumah. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang terhormat, orang-orang yang menyelewengkan uang negara, uang desa, uang apapun di zaman Nabi Musa diperlihatkan oleh Allah, dia menjadi babi dan kera. Nauzubillahi min zalik. Lalu ada orang yang lepas dari jeratan itu. Di dunia dia tidak kena hukum, di akhirat nanti dia pasti akan kena hukum. Surat Al-Maidah ayat 38. Apa dikatakan? Asyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Hukuman bagi koruptor laki-laki dan perempuan, dipotong tangannya. Jangan belas kasihan terhadap mereka. Itu masih kurang kejam itu potong tangannya. Kalau di Cina itu hukuman mati. Kalau di Korea Selatan, Korea Utara diberikan kepada buaya. Buaya semuanya dilemparkan ke buaya. Ada yang dilemparkan ke anjing lapar, 3 hari tak diberi makan, dilemparkan dia ke tempat anjing itu, habislah dikoyak-koyak. Itu nasib orang yang benar-benar terbukti sebagai koruptor. Nauzubillahi min zalik. Kita sambung untuk hari berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Hah? Iya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada air. Alhamdulillah. Udah masuk waktu? Oh, udah ya. Astagfirullah.